Baik, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Hari ini kita akan bicara tentang keselamatan daripada manusia. Dan kita tahu keselamatan itu hanya anugerah Tuhan kepada kita. Dan itulah kasih yang telah Tuhan nyatakan kepada kita semua pada waktu kita sebelum dilahirkan. Tuhan sudah memilih kita dan Tuhan akan menyatakan anugerah itu kepada kita. Dan ada satu hal yang sangat menarik bagi kita, yaitu pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tetapi pada saat itu pun juga keselamatan atau anugerah itu telah Tuhan nyatakan lewat firman-Nya. Tuhan pernah katakan seperti ini dalam kitab Kejadian pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan katakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya." Tuhan katakan itu kepada Hawa antara perempuan, dan Tuhan katakan itu kepada ular antara perempuan, antara engkau dan perempuan ini, daripada ular dan juga Hawa. Lalu Tuhan katakan keturunanmu dan keturunannya. Kita tahu Bapak Ibu, ular itu personifikasi daripada iblis, dan yang merupakan musuh daripada iblis adalah Tuhan itu sendiri. Tapi Tuhan katakan, "Aku akan melakukan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya." Lalu Tuhan juga katakan kepada Hawa bahwa keturunan Hawa itu akan menghancurkan kepala daripada iblis. Kita juga tahu yang namanya iblis, dia hanya takluk kepada Tuhan, tapi Tuhan katakan kepada Hawa bahwa keturunan Hawa akan menghancurkan kepala daripada iblis. Nah, apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini? Maka jelas kita tahu yang namanya keturunan daripada Hawa atau yang lahir hanya daripada benih perempuan, itu adalah tertuju kepada Yesus Kristus. Kita lahir benih laki-laki dan juga benih perempuan, tetapi keturunan perempuan yang dimaksud di sini adalah yang lahir dengan benih perempuan, itu hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Dan jelas yang bisa mengalahkan iblis hanyalah Allah, dan itu merupakan nubuat kepada Yesus Kristus. Maka inilah yang disebut sebagai proto-evangelion atau Injil yang pertama yang telah Allah nyatakan kepada kita, karena Allah sangat mengasihi akan kita. Tetapi mungkin banyak orang yang tidak setuju, banyak orang yang mungkin protes, dan banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia. Kenapa? Karena dia hanya lahir daripada benih perempuan. Dapat di mana orang itu namanya manusia itu harus lahir daripada benih perempuan dan benih laki-laki. Berarti Yesus bukan manusia seutuhnya. Tetapi kalau kita lihat dalam penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia itu dengan 4 cara yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu tanpa laki-laki, tanpa perempuan ada Adam. Yang kedua yaitu dengan laki-laki tanpa perempuan ada Hawa, dia diambil dari rusuk Adam. Yang ketiga dengan perempuan tanpa laki-laki ada Yesus Kristus. Yang keempat dengan laki-laki dan perempuan ada kita semua selain ketiga orang itu. Maka kalau kita mengakui Adam dan Hawa adalah manusia sejati, Adam tidak punya bapa, tidak punya ibu, tapi manusia sejati, maka jauh lebih mudah untuk kita mengakui bahwa Yesus adalah manusia. Kenapa? Karena ada ibu, dia dari benih perempuan. Nah, ini yang kita lihat Bapak Ibu, bahwa memang firman itu tertuju kepada Yesus Kristus, sehingga walaupun Yesus itu belum datang ke dalam dunia, orang perjanjian lama dia percaya kepada apa yang dinyatakan dalam kitab Kejadian ini, dan nanti akan dilengkapi di dalam kitab Imamat dan sebagainya. Maka walaupun Yesus belum datang, tapi janji itu sudah ada, sehingga mereka yang percaya itu juga diselamatkan oleh Allah. Nah, tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah percaya kepada Yesus saja cukup untuk membuat manusia itu selamat? Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal." Apakah percaya pada Yesus saja cukup? Bagi saya, Bapak Ibu, itu betul-betul cukup. Kenapa? Karena kita lihat dalam video sebelumnya saya sudah mengatakan
kita itu dalam kondisi mati. Kalau kita mati, kita tidak bisa memilih Allah. Maka Allah katakan, bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang pilih kamu. Kalau kita mati, kita pun tidak bisa percaya kepada Allah. Karena bagaimana mungkin orang mati bisa percaya kepada Allah? Kecuali Allah hidupkan kita, ya, Allah berikan iman, baru kita bisa percaya kepada Allah. Ini seperti contoh daripada Lazarus. Lazarus sudah mati, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus, "Hai Lazarus, orang mati itu, bangkitlah." Pertanyaan saya, Bapak Ibu, bagaimana Lazarus bisa mendengarkan suara Tuhan kalau dia sudah mati? Maka tentu dia harus dihidupkan duluan, baru dia bisa meresponi akan suara Tuhan. Sama juga dengan kita. Kita mati secara rohani, kita bisa mendengar suara Tuhan, kecuali kita dihidupkan duluan, kita diberikan iman, baru kita bisa percaya kepada Allah. Maka jelas ya, Efesus pasal 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tapi iman itu bukan hasil usahamu, iman itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi iman itu pemberian Allah. Jadi itu semua, keselamatan itu semuanya hanya kasih karunia Allah. Tuhan yang berikan iman kepada orang tertentu yang siapa dia mau. Maka bukan kita yang pilih Allah, Allah pilih kita. Setelah Allah pilih kita, baru kita bisa memilih Allah. Maka inilah yang terjadi, Bapak Ibu. Tetapi setelah kita percaya, maka kita harus berbuat baik kepada Allah, karena status kita itu sudah berubah. Bukan lagi anak-anak daripada si jahat, tapi anak-anak Tuhan. Maka sebagai satu wujud ucapan syukur, sebagai satu wujud ketaatan kita kepada Tuhan atau Allah, maka kita mau berbuat baik kepada Allah. Nah, contoh yang kedua, percaya saja cukup, yaitu penjahat yang bertobat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Kita tahu yang namanya seorang penjahat, kriminal, dia kalau sampai dihukum mati dengan cara disalib, berarti perbuatan dia betul-betul sangat keji. Tetapi pada saat itu dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Tapi apa yang Tuhan katakan kepada dia? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tuhan katakan hari ini juga. Dia belum sempat berbuat baik, tetapi hari itu juga dia diselamatkan. Dia masuk surga karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Maka percaya saja cukup. Tetapi setelah percaya, kita harus berbuat baik sebagai wujud terima kasih kita untuk keselamatan yang sudah kita terima. Dan untuk mentaati wujud kita mentaati Tuhan. Tapi perbuatan baik kita bukan lagi untuk mencari keselamatan. Tapi karena sudah diselamatkan, status kita sudah berubah, maka kita bisa berbuat baik. Nah, itulah yang kita lihat antara keselamatan dan perbuatan baik. Dan biarlah kita semua yang sudah diselamatkan mau hidup menyenangkan Allah, karena pada waktu Allah memilih kita, kita tidak lebih baik daripada siapapun. Kita semua orang berdosa, tidak satu pun dalam diri kita yang baik, tapi Allah katakan kepada diri kita masing-masing bahwa Allah memilih kita, Allah memati bagi kita, darahnya itu tercurah bagi kita. Maka seharusnya setelah kita sadar kita diselamatkan, kita mau berbuat baik menyenangkan hati Allah. Dan biarlah kita terus hidup di dalam keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu berikan komentar. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.